Baiklah, untuk pembelajaran yang keempat, kita akan membahas materi mengenai perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini yang pertama itu ada konduksi, di mana konduksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat padat atau melalui zat perantara secara langsung tanpa disertai perpindahan molekul zat perantaranya. Ini contohnya adalah ketika kita membakar sebuah besi seperti paku, maka tangan kita akan terasa panas ketika memegang pangkal dari ujung besi yang dibakar. Ini adalah terjadi perpindahan kalor melalui zat perantara. Nah, untuk besar kalor yang mengalir tiap satuan waktu dapat dinyatakan dengan persamaan H sama dengan K dikali dengan A dikali delta T per L, di mana H ini adalah Q per T atau jumlah kalor, kemudian K itu adalah koefisien konduksi termal, dan juga delta T ini adalah kenaikan suhu, dan L adalah panjang ya. Untuk A di sini ada luas penampang, itu sama dengan luas permukaan penghantar. Selanjutnya yang kedua itu adalah konveksi. Nah, dimana konveksi ini merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Nah, di contohnya adalah zat cair dan juga zat gas, karena terdapat perbedaan rapat massa. Nah, hal ini dikarenakan molekul zat cair dan juga gas itu bergerak bebas, di mana pada proses konveksi bagian fluida yang panas akan berpindah ke yang dingin. Nah, ini adalah contoh ya pada proses konveksi. Bisa dilihat di sini ketika memanaskan air ya, di sini adalah terjadinya proses konveksi. Ini bisa dilihat, ini adalah arus konveksi, kemudian air dingin turun, massa jenisnya besar, kemudian air panas naik karena massa jenisnya kecil. Itulah kenapa ketika kita mendidihkan air atau merebus air itu terlihat ya ketika mendidih itu. Disitulah adanya proses konveksi. Nah, di mana untuk persamaannya itu H sama dengan K dikali A dikali dengan delta T. Selanjutnya radiasi ya. Jadi ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, ini radiasi yang sering kita rasakan ya, walaupun dari dua contoh tadi itu sering kita rasakan. Di sini radiasi merupakan perpindahan kalor dalam bentuk pemancaran energi berupa gelombang elektromagnetik. Nah, mungkin bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menjemur pakaian, ketika cuacanya cerah itu akan cepat kering. Nah, di sini adalah proses radiasi ya. Bisa dilihat di sini adalah matahari, kemudian atau sumber panas ya, kalor. Di sini ada contoh ya dari gambar, dari tangan yang di dekat dengan api itu akan terasa panas atau terasa hangat ya. Jika lama-kelamaan dia akan menjadi panas. Jadi perpindahan kalor tanpa zat padat atau zat perantara seperti konduksi itu untuk radiasi. Selanjutnya berdasarkan hukum Stefan Boltzmann ya, jumlah energi yang dipancarkan tiap satuan luas dan tiap satuan waktu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, bisa dilihat sini ada persamaan di mana W sama dengan E dikali dengan sigma dikali dengan T pangkat 4, di mana E itu adalah emisivitas ya. Jadi E sama dengan 1 penyerap dan pemancar energi terbaik. Kemudian jika E-nya sama dengan 0 itu penyerap yang buruk, akan tetapi dia pemantul yang sempurna. Nah, jika suhunya T1 memancarkan energi ke sekitarnya yang bersuhu T0, maka persamaannya W sama dengan E dikali dengan sigma, kemudian T1 pangkat 4 dikurang juga dengan T0 pangkat 4. Di sini bisa dilihat ya, untuk nilai W itu sama dengan Q per delta T atau energi yang dipancarkan tiap satuan luas dan tiap satuan waktu. Kemudian untuk itu adalah emisivitas ya, jadi tanpa satuan. Nah, untuk benda hitam di sini nilai E-nya itu sama dengan 1, dan untuk benda lainnya itu E-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, itulah kenapa ketika kita memakai pakaian yang berwarna hitam itu akan terasa panas ketika berada di bawah terik matahari, karena memiliki nilai emisivitasnya itu sama dengan 1 atau E sama dengan 1. Dia adalah penyerap dan pemancar energi yang baik. Itulah kenapa kita menghindari untuk pakaian-pakaian berwarna hitam ketika di bawah terik matahari. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal, langsung saja kita membahasnya ya. Ada penyelesaian. Jadi sebuah benda hitam berbentuk bola dengan jari-jari 5 cm pada suhu konstan 327 derajat Celcius. Berapakah laju kalor yang dipancarkan? Nah, langsung aja kita ketahui, di sini diketahui benda hitam. Jadi untuk nilai E-nya itu sama dengan 1. Kemudian R-nya itu adalah 5 ya. Ini untuk jari-jari, kemudian T suhunya itu di sini 327 derajat Celcius.
Oke, di sini kenapa ditambah 273? Nah, di sini adalah bentuk konversi suhu dari 320 derajat Celcius itu kita ubah menjadi Kelvin. Jadi 327 ditambah 273. Jadi 600 Kelvin. Kemudian untuk nilai sigmanya juga sudah ada. Nah, untuk luas permukaan bola di sini juga kita harus perhatikan ketika ada soal. Ketika di sini berbentuk bola, jadi kita masukkan persamaan luas permukaan bola. Akan tetapi jika di sini persamaan misalkan persegi atau persegi panjang, maka kita masukkan luas permukaan ini sesuai dengan yang tertera pada soal. Karena di sini adalah berbentuk bola, jadi di sini luas permukaan bola di mana A sama dengan 4VR kuadrat dan hasilnya 3,14 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, ditanya W. Langsung saja kita masukkan ke persamaan karena di sini angkanya sudah ada semua. W sama dengan E dikali dengan sigma dikali A dikali dengan T4. Langsung saja. Di sini untuk E-nya tadi 1 ya, E-nya 1 karena benda hitam. Kemudian ini untuk nilai sigmanya. Langsung kita masukkan untuk nilai A-nya dan juga untuk T pangkat 4 ya suhunya. Jadi hasilnya 230,73 Joule per sekon.